Ibu Vera ingin menyampaikan materi tentang kejujuran. Nah, tadi kita nonton orang yang berbuat bohong. Apa arti jujur? Orang yang suka berbohong. Sekali lagi, apa arti tidak jujur? Iya, jelas orang bohong itu orang tidak jujur. Nah, kalau anak-anak yang ngobrol berarti mau jadi temannya setan, nirwazi, mau nggak? Ya, jangan ngobrol. Materi pertama tadi tentang Isra Mi'raj, ya. Ingat kan nanti perjalanannya, nanti ada pertanyaan, ya. Ada hadiah, tapi hadiahnya kecil tapi bermanfaat, ya. Mau tahu nggak? Mau tahu aja, mau tahu banget. Iya, makanya simak ibu. Dengerin anak-anak, ibu ulang lagi materi apa yang ingin disampaikan tentang jujur. Yang kita tonton tadi adalah orang yang berbohong. Pertama-tama tadi ada dua anak bercerita, temannya mengingatkan, kalau berbohong itu jangan jadikan candaan. Kalau candaan itu yang bagus-bagus, ya. Bu, candaan kok bagus-bagus? Ada, ya. Misalkan kaget, istighfar, astagfirullahaladzim. Misalkan kita candaannya apa ya? Membuat karangan cerita. Itu mengarang. Berbohong gak itu? Kalau mau bercanda, ya sejujurnya. Misalkan adik aku loh bu, misalkan, ya, dia ganggu aku lagi sholat, tapi aku khusyuk. Nah itu kan, aku bisikin dia, misalkan gitu kan, tapi aku bercanda, tapi ingat karena dosa tadi kalau sedang sholat bermain, aku langsung khusyuk. Nah itu ceritanya nyata atau berbohong? Nyata. Kembali lagi, kalau berbohong dia bercerita yang tidak siapa anak-anak ibu di sini yang bercerita tapi tidak sebenarnya? Angkat tangan. Ayo. Orang bercerita tapi nggak sebenarnya. Ayo. Ada nggak yang ngasih contoh? Contohnya apa? Ayo. Contohnya apa? Ini aja tadi ngomong. Ayo. Orang. Ya. Contohnya apa? Ayo, seperti apa? Tadi kamu dengar langsung. Orang yang apa yang suka ngomongnya asal itu yang mengarang, orang yang apa tadi rasanya? Tadi baru dengar kamu tadi. Orang yang ngomong banyak. Iya, katanya Aja ibu dengar tadi. Aja kalau nggak salah dengar tadi orang yang banyak, enggak? Nah, ibu dengar tadi orang yang cincong, orang yang itu kan ngomongnya asal ya nak, orangnya tidak ngomongnya tidak sebenarnya. Oke, ibu minta simak sedikit aja ya nak ya. Materi ibu ini tentang jujur, ya nak. Nilai kejujuran itu sangat penting dalam Islam. Dengarkan, yang mau masuk surga, Angga, masuk surga nggak? Pendi, Marwan. Ini orang yang mau keluar, temannya tiang bendera nanti. Sangat penting dalam Islam dan juga dalam kehidupan sehari-hari. Apa nak tadi sangat penting nak? Apa? Nilai yang sangat penting tadi adalah nilai sikap berbuat berkata jujur. Nilai apa itu? Jujur adalah, ayo, sifat yang dianjurkan oleh agama kita dan merupakan landasan utama dalam membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulangin lagi, jujur adalah sifat yang dianjurkan oleh agama kita dan merupakan landasan utama dalam membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa
yang dianjurkan oleh agama dan merupakan landasan utama yang membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat apa tadi arti jujur? Ulang lagi sama-sama. Jujur adalah sifat yang dianjurkan oleh agama dan merupakan landasan utama membangun hubungan baik dengan landasan utama membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja, membangun hubungan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan dasar kita jujur ya nak. Itu pesan Ibu, jujur itu. Bagaimana kita berkenan kepada Allah? Dengan kita bersikap dengan nilai jujur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, dalam surat Al-Mulk. Tahu surat Al-Mulk? Kalau dibaca tiap malam itu dapat melindungi kita dari siksa api neraka. Mau nggak kalau kita diampuni dosanya? Baca soal Al-Mulk. Dan dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di merata ceruk-ceruknya dan makanlah dan rezekinya, dan hanya padanya lah kamu akan dibangkitkan. Dari mana dibangkitkannya? Kubur ya. Kita nanti hidup ya. Setelah hidup akan mati semua kita. Nah, orang kaya mati, orang mati semua, dibangkitkan lagi. Ayat tersebut mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita yang menuntut agar kita bersikap jujur dan memanfaatkan nikmat tersebut. Kehidupan yang jujur adalah prinsip yang harus kita pegang teguh. Nah, jujur itu nilai yang dibentuk jadi prinsip apa? Jujur itu ya nilai yang akan kita pegang menjadi prinsip dalam hidup. Tanamkan di diri kalian dari dini. Apa itu dini? Dari sekarang. Akhlak kalian tanamkan prinsip saya jadi orang jujur. Contoh, ada uang di meja, orang tuanya nggak ada. Uangnya kalian ngapain? Ayo, kantongin, kasih ke emaknya. Iya, mana suaranya? Diapain itu? Dikasih ke orang tuanya, dijajanin. Ini apa-apa. Ini kan banyak macam-macamnya anak-anak ibu ini kan. Karakternya beda-beda. Ada yang disimpan dulu, baru nanti ngomong. Simpan dulu. Sama aja. Uangnya dikasih langsung ke mama ya, datengin. Kalau orangnya nggak ada kan simpan, boleh deh simpan dulu nanti baru dilaporin, atau langsung cari maknya mungkin ada di depan. Mak, ini uang apa di meja gitu. Iya simpan dulu nggak apa-apa. Iya, itu uang buat belanja. Ya, tadi saya jangan diambil dulu ya. Ini mah uangnya, tapi aku minta jajan, boleh nggak? Nggak apa-apa ya. Daripada kita ngambil tapi sesudah uangnya kita jajanin ya, nggak boleh, itu nggak jujur. Oke? Terus apa lagi? Iuran. Kata Bu Guru iuran 2.000. Sampai di rumah ngomongnya 10.000. Siapa yang kayak gitu? Ayo. Siapa kayak gitu? Itu udah gak jujur, dari dini aja sudah terbiasa hal kecil jadi bohong terus hingganya terbiasa. Siapa yang bilang iuran 2.000 jadinya 10.000? Jangan ya nak ya. Oke? Jangan nak ya. Iya, gak baik ya nak ya. Kalau 2.000 bilang 2.000, nanti mamanya ngasih lebih nak, 5.000 kata mamanya, 3.000 buat kamu jajan ya. Jangan lebih-lebihin dosa. Itu tadi apa? Bohong. Nerakanya sisanya lidahnya dipotong. Nah, siapa mau lidahnya dipotong? Ditarik terus diapain tadi? Serem ya. Jangan ya nak ya. Lalu
Coba simak baik-baik. Kehidupan yang jujur adalah prinsip. Jadikan apa tadi nak? Prinsip. Ibu Pera sampai sekarang punya prinsip. Ibu Pera punya prinsip. Prinsip Ibu Pera jujur. Ibu Pera menemukan uang yang bukan milik ibu di warung 100.000. Dengerin nak, uangnya banyak nggak 100.000? Banyak, bisa beli apa aja, beli baju ibu. Bu, ini uang siapa? Jatuh depan etalase. Kalau orang mau ngambil, ambil. Bukan milik ibu uang, bukan. Yang punya beli, iya. Yang beli siapa nggak tahu. Ibu Pera ambil, bu ini uangnya. Nggak tahu punya siapa, tapi kasih aja sama ibu warung. Siapa tahu yang milik uang pulang ke warung, dia nanya, ya uangnya jatuh, ada yang jatuh nggak bu? Ada. Ibu simpan, iya. Nah baru dikasih sama yang punya uang. Ibu Pera nemu uang segepok, jatuh dari motor. Iya, kalau ibu mau banyak uang 1 juta mungkin ibu nemu di jalan itu 100.000-an. Beneran, bisa nyata ibu. Ibu Pera giring motor dari depan bawa anak kecil, apa ibu-ibu sama bapak-bapak. Uangnya jatuh dari tas. Depan ibu uangnya itu, kalau uang 1 juta tuh berjejeran ya nak. Ibu ambil uangnya, ibu kejar. Bu, ini uangnya jatuh. Ibunya bengong aja, ibu kasih. Itu kekejar sama ibu. Kalau ibu nggak kekejar, hak ibu nggak? Enggak, tetap bukan hak ibu, karena bukan milik ibu. Itu kisah nyata ibu. Uangnya jatuh depan persis ibu dari motor. Si uangnya itu depan ibu, persis depan motor, ibu berhenti, ibu kejar. Nah itu prinsip ibu. Kalau kita jujur, insya Allah kita hidupnya berkah. Ya, bukan milik kita uang itu. Ya, di kelas contohnya, ya ada uang di tas temennya, ya dia tahu naruh di tas. Kalau dia nggak niat, ya nak, kata setan rojim, kamu nggak jajan, nggak ada uang jajan, ambil tuh uang 10.000 di tas temennya. Kata setan rojim, mau ngajak kemana tadi? Ngajak ke neraka, buat teman dia disiksa. Siapa mau di temannya? Ayo, nggak mau. Jadi uang itu dibisikin sama siapa? Tapi kalau punya prinsip, oh iya, saya kan punya prinsip, saya jujur. Apa prinsip kita nak? Jadi anak sampai akhir menjemput ya, sampai jangan jadi korupsi. Korupsi juga itu nggak jujur itu. Iya, itu karena dari kecil udah bohong tuh, jadi korupsi dia. Jadi anak-anak prinsipnya jujur. Jadi uang itu kata setan dibisikin, itu kan bukan milik saya, ngapain saya berani ngambil? Buka tas temannya, ngambil uang, tas uang di temannya. Siapa yang pernah ngelakuin kayak itu, jauhin dan sangat diulangin lagi. Dengan bukan hak dan milik kita. Dengar ya, jangan berani buka tas, dompet, kotak pensil yang isinya uang. Dengar baik-baik kalian, itu bukan milik kita. Setan ngajak untuk jadi temannya disiksa di api neraka. Dengar kalian. Nemu uang juga, bu, saya nemu di jalan bu, misalkan. Boleh nggak diambil bu? Kalau memang itu dia di jalan dan tidak punya orang kiri kanan, ya. Sebenarnya uang itu kalau dibuat jajan juga ini nak, sedekahin aja kotak amal, masukin, ya. Kalau dibeliin apa ya nak, misalkan makanan, nanti takutnya kita ada apa, atau dibeli mainan, ya lebih baik kita sedekahin aja. Kalau nemu uang, ya, bukan milik kita, tapi takut di jalan bu, misalkan. Kemudian anak-anak, dengarkan baik-baik. Kejadian yang pernah ibu selidiki, ya, anak-anak uangnya ada yang hilang, lapor sama ibu. Bu, uang saya 5.000 di dompet bu, uang saya hilang bu, di kantong itu jatuh, siapa tahu ya. Bu, uang saya di kotak pensil bu. Nah, kok bisa ya uang itu diambil? Padahal itu bukan milik kita. Dosa nggak itu? Siksanya apa ayo?
Aduh. Ya, sisanya disiksa, disiram air panas, dipotong lidahnya. Terus kalau ditanya, jawabnya enggak bro, bukan saya bu, enggak bro, sumpah demi Allah, tuh pakai sumpah lagi. Aduh, astagfirullahaladzim. Jujur aja, iya bu saya ngambil bu 5.000 bu, saya ngambil karena saya nggak jajan. Sumpah, langsung tobat. Apa tobatnya? Astagfirullahaladzim, maafkan saya ya Allah, saya udah ngambil uang bukan milik saya. Siapa yang udah pernah ngalamin coba? Siapa yang pernah ngalamin coba? Langsung minta ampunan ya Allah. Coba ya, renungin coba. Nodong. Yuk, yang anak hebat, nurut apa kata Bu Vera? Nunduk, 1, 2, 3, nunduk. Yang udah pernah ngambil uang bukan milik kita atau barang bukan milik kita, nunduknya kayak gitu juga dia. Ibu sentil sama dia. Coba nunduknya ini, renungin yuk. Yang ngambil bukan milik kita, apapun itu bentuknya, barang, uang, ya nak. Yang bukan milik kita ya, misalkan buah-buahan, suka ngambil bukan milik kita. Kalau ingin, anak-anak coba bilang minta, ya, permisi minta. Coba ibu minta tolong, yang sudah ngambil ya Allah, coba ikuti kata benar. Ya Allah, saya telah berbuat dosa ya Allah. Saya mengambil bukan hak saya ya Allah. Ayo, nunduk. Saya minta ampun ya Allah, saya tobat. Saya tidak mau kayak di video ya Allah. Videonya sangat mengerikan ya Allah. Kalau saya berbohong, tidak saya akan dipotong, saya disiram air panas. Saya akan seperti orang-orang yang sangat di neraka itu akan menjadi pelajaran buat kami ya Allah. Ya Allah, semoga yang sudah mengambil anak-anak terakhir kalinya tidak mengulangi lagi. Ampuni dosa saya ya Allah. Ampuni dosa saya ya Allah. Saya tobat, saya tidak akan lagi ngambil uang orang tua. Saya tidak akan mengambil uang teman saya. Saya tidak akan mengambil barang-barang bukan milik saya. Saya jadi anak yang jujur. Saya mempunyai prinsip anak yang berkata selalu benar, tidak berbohong. Amin, amin ya robbal alamin. Jadi kalau udah ini minta ampun, berarti jangan diulangi lah. Jangan tobat ya, tobat cabai pedes biasa ngulangin lagi bohong. Karena bohong itu enak ya, ngomongnya dikeluarin iya, besoknya bohong lagi. Kalau udah bohong ingat dosa. Jadi kita nggak mau berbohong. Ya, dengar anak-anak, ini bekal kalian untuk kalian nanti jadi anak hebat. Mau jadi anak hebat nggak? Sampai SD, SMP nanti kalian prinsipnya apa? Jadi anak jujur. Ya, jujur. Jadi itulah yang dipegang. Kejujuran tidak hanya terkait dengan perkataan. Selain perkataan apa lagi? Perbuatan. Nah, suka bohong. Bu Vera itu kalau di kalian ngomongnya nyuruhnya, misalkan nyuruh beli, misalkan beli nggak, kalian berbohong aja gitu dengan orang tua. Bu, orang tua kalian kan ngomong, gimana nak di sekolah? Iya bu, di sekolah nggak pernah belajar bu, Sabtu itu bu udah jalan. Padahal Sabtu itu kita ada kegiatan ekskul, belajar. Berbohong nggak kayak gitu? Berbohong. Apalagi contohnya? Misalkan apa? Itu bu, Pak Al itu suka mukul saya bu. Ngomong sama orang tuanya ya. Padahal Pak Al lembut, baik hati, tidak sombong, rajin menabung. Iya. Nah, kok tiba-tiba ngomongnya seperti itu? Berbohong nggak? Iya. Jadi bukan hanya perkataan tapi perbuatan. Seorang muslim harus jujur dengan segala baik dalam pekerjaan, hubungan sosial maupun mengelola harta.
Rasulullah bersabda, orang yang jujur akan selalu diberkahi oleh Allah dan harta keluarganya. Duduk dulu nak, duduk dulu. Kejujuran adalah kunci untuk mendapatkan rahmat berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, coba dengan baik-baik. Kesimpulannya, kita harus mengingatkan diri sendiri. Mana diri kalian? Diri saya sendiri. Dan kita semua untuk selalu berusaha menjadi orang yang jujur dalam segala. Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa membimbing dan memberkahi langkah-langkah kita. Amin ya robbal alamin. Jadi renungan tadi cukup ya Ayang. Yang suka bohong, berkata, berbuat. Kalau udah dulu saya seperti itu, besok saya bukan orang yang jawab, bukan orang yang. Kalau saya orang tidak baik, tidak jujur, berbuat ya selalu berbohong, berkata yang tidak benar. Kalau sekarang saya jadi anak yang jujur, yang baik, yang berakhlak baik. Ya, ibu doain ya Naya. Semoga tobatnya kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Iya.